Yesus akan datang kembali sebagai hakim dan raja. Sepanjang sejarah Alkitab, janji kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah salah satu pengharapan terbesar umat Kristen. Nubuatan tentang kedatangan Mesias sebagai raja dan hakim telah dinyatakan bahkan sejak zaman para nabi di Perjanjian Lama. Yesaya 11 ayat 4 menyebutkan, Ia akan menghakimi orang-orang miskin dengan keadilan, yang menunjuk pada Mesias sebagai hakim ilahi. Kedatangan pertama Tuhan Yesus terjadi dalam kerendahan sebagai bayi di palungan, sebagai hamba yang menderita untuk menyelamatkan dunia. Namun kedatangannya yang kedua kali tidak akan sama. Ia akan datang dengan kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dan menghakimi. Ini adalah fakta pertama yang tidak boleh dilupakan. Yesus akan datang kembali sebagai hakim dan raja. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, malaikat menegaskan kepada murid-murid bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ini bukan perumpamaan rohani, melainkan janji nyata dari fisik. Ia akan datang secara kasat mata dan historis. Kitab Wahyu 1 ayat 7 menekankan hal yang sama. Setiap mata akan melihat Dia. Ini membedakan kedatangan Yesus dari gambaran mistik. Ini adalah fakta eskatologis yang nyata, yang menandai permulaan penggenapan penghakiman Tuhan atas dunia. Dalam Matius 24 ayat 30-31, Yesus sendiri menjelaskan bahwa Anak Manusia akan tampak di langit dan mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan umatnya. Ini menunjukkan bukan hanya kedaulatannya atas langit dan bumi, tetapi juga keterlibatan aktifnya dalam menyelamatkan umatnya dari seluruh penjuru dunia. Kedatangan ini tidak dapat dipisahkan dari tugas Yesus sebagai hakim. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 menyatakan bahwa Kristus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini bukan sekedar simbol, tetapi pengadilan akhir yang menentukan kekekalan. Fakta bahwa Ia akan menghakimi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan meneguhkan iman umat, sebab dunia yang rusak dan tidak adil ini akan menerima keadilan sejati. Yesus bukan hanya raja memerintah, tetapi hakim yang adil dan benar. Dalam sejarah gereja mula-mula, kedatangan Kristus yang kedua adalah pusat iman mereka. Ini yang memberi kekuatan kepada para martir Kristen untuk tetap teguh di tengah penganiayaan. Mereka percaya bahwa Raja akan datang memulihkan segala sesuatu. Nah, fakta ini juga menjadi dasar pengharapan di tengah penderitaan. Apapun yang kita alami hari ini, entah penolakan, entah ketidakadilan, atau aniaya, semua itu tidak akan sia-sia, karena hakim yang adil akan datang dan membela umatnya. Kedatangan Kristus sebagai Raja bukan sekedar doktrin, tapi juga panggilan moral. Ini memanggil setiap orang percaya untuk hidup dalam kesetiaan, kesucian, dan pengabdian. Sebab kita hidup di bawah otoritas Raja yang akan datang. Kapan Ia akan datang? Nah, fakta kedua tak kalah penting. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang kembali. Ini membuat setiap generasi Kristen hidup dalam ketegangan antara penantian dan kesiapan. Dalam Matius 24 ayat 36, Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu,
Bahkan malaikat di surga dan anak sendiri pun tidak mengetahuinya, melainkan hanya Bapa. Hal ini bukan untuk menciptakan kebingungan, tetapi untuk mendorong umat agar selalu berjaga-jaga dan tidak hidup dalam kelalaian. Karena kita tidak tahu kapan Dia datang, kita harus hidup seakan-akan Dia akan datang hari ini. Tanda-tanda zaman seperti yang dijelaskan dalam Matius 24 diberikan sebagai peringatan, bukan sebagai tanggal pasti. Ini termasuk bencana alam, perang, munculnya nabi-nabi palsu, dan kasih yang makin dingin. Salah satu tanda yang paling mengkhawatirkan adalah kemunculan orang-orang yang mengaku sebagai Kristus, seperti dikatakan Yesus dalam Matius 24 ayat 24. Ini memperlihatkan betapa pentingnya keteguhan iman dan pengenalan yang benar akan firman. Dalam Wahyu 3 ayat 3, Tuhan Yesus memperingatkan, "Jika engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri. Kedatangannya adalah pasti, tapi waktunya rahasia." Itulah sebabnya kita harus hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Sebagai umat yang menantikan kedatangan Tuhan, kita dipanggil untuk bukan hanya percaya, tetapi berjaga-jaga. Bukan takut, tetapi berharap. Bukan pasif, tetapi aktif dalam pengudusan hidup. Nah, sejarah mencatat bahwa orang yang mencoba menebak kapan Yesus akan datang dan semuanya gagal. Karena itu, sebagai gereja, kita tidak boleh ikut-ikutan spekulasi, melainkan memperdalam iman dan kesetiaan. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, menjadi kesaksian hidup yang siap menyambut Sang Raja. Kesiapan ini bukan hanya berupa doktrin di kepala, tetapi kehidupan yang berubah setiap hari. Maka mari kita mengingat dua fakta penting ini dengan penuh kesadaran dan pengharapan bahwa Yesus akan datang sebagai hakim dan raja, dan bahwa waktunya tak diketahui siapapun. Keduanya mengajarkan kita untuk tidak main-main dalam hidup iman, sebab yang kita nantikan bukan sekedar peristiwa, tetapi pribadi yang maha besar. Nah, kebangkitan tubuh, penghapusan segala dosa dan penderitaan, serta tanggung jawab kekal manusia di hadapan Kristus. Setelah kita memahami bahwa Yesus akan datang kembali sebagai hakim dan raja, fakta pertama itu, dan bahwa tidak ada yang tahu kapan Ia datang, seperti fakta yang kedua, kita memasuki fakta penting, yaitu ketiga, bahwa Yesus akan membangkitkan orang mati dengan tubuh kebangkitan. Kebangkitan bukan sekedar konsep rohani. Ini adalah doktrin inti iman Kristen. Yesus bangkit secara tubuh dari kematian, dan demikian juga semua orang akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru untuk menghadapi penghakiman dan menerima upah kekal. Dalam Yohanes 5 ayat 28-29, Yesus berkata, "Semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya dan akan keluar. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Dalam para rasul menjelaskan hal ini dalam 1 Korintus 15 ayat 42-44. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, tubuh kebangkitan bukan tubuh yang fana, tetapi tubuh rohani yang tidak binasa, mulia, kuat, dan dikuasai oleh Roh Allah.
Nah, kebangkitan tubuh ini bukan hanya sebagai orang percaya, bagi orang percaya. Kitab Wahyu 10, Wahyu 20 ayat 12 menyatakan bahwa orang mati, besar dan kecil akan berdiri di hadapan tahta putih. Artinya saudara, seluruh umat manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Fakta yang keempat, Tuhan Yesus akan menghapus segala dosa, air mata, dan penderitaan umatnya. Nah, fakta yang keempat membawa penghiburan besar. Yesus akan menghapus semua penderitaan umatnya dan memulihkan segala sesuatu. Ini adalah janji pemulihan total, fisik, emosional, dan rohani yang hanya bisa diberikan oleh Sang Juru Selamat. Dalam Wahyu 21 ayat 4 tertulis, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita." Janji ini adalah inti dari pengharapan kekal kita. Segala rasa sakit, kehilangan, dan kesedihan manusia alami karena dosa, penyakit, dan kejahatan dunia akan dihapus sepenuhnya. Tidak ada trauma yang tertinggal di surga. Semua akan diperbaharui oleh kasih Allah yang sempurna. Dalam Roma 8 ayat 18, Paulus menulis, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dunia ini bukan akhir, dan kesakitan di dalamnya tidak bersifat kekal." Banyak orang bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa masih ada penderitaan? Jawabannya terletak di akhir zaman, bahwa Allah belum selesai. Penderitaan hari ini belum berakhir, tapi ada waktu di mana Kristus akan menyelesaikannya secara tuntas dan adil. Fakta yang kelima, setiap manusia akan memberi pertanggungan jawab kekal di hadapan Kristus. Nah, fakta yang kelima yang tidak bisa diabaikan, bahwa setiap manusia akan berdiri di hadapan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput, dan tidak ada yang bisa lari dari penghakiman Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 tertulis, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini." Ini bukan sekedar hukuman untuk orang jahat, tetapi juga pengujian bagi orang benar. Apakah kita hidup sungguh-sungguh bagi Kristus? Apakah kita melayani dengan hati? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari dunia? Banyak orang menganggap bahwa keselamatan membuat kita bebas dari penghakiman. Itu keliru. Keselamatan membebaskan kita dari penghukuman kekal, tetapi bukan dari tanggung jawab kekal. Kita tetap akan dinilai atas setiap tindakan dan motivasi kita. Dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, bukan kepada pendeta, bukan kepada keluarga, tetapi langsung kepada Tuhan." Nah, yang menjadi kesimpulan sementara, maka kita melihat 3 fakta besar hari ini: kebangkitan tubuh, penghapusan penderitaan umat Allah, dan pertanggungan jawab kekal di hadapan Kristus. Nah, ketiganya menunjukkan bahwa hidup ini bukan akhir, dan segala sesuatu akan diperjelas dan dibalas di hadapan Tuhan. Kita tidak hidup sia-sia. Segala air mata akan dihapus,
Segala tubuh yang rapuh akan dibangkitkan dalam kekekalan, dan setiap tindakan akan diperhitungkan. Dunia yang tampak tidak adil ini akan dituntaskan oleh keadilan dan kasih Tuhan yang sempurna. Nah, fakta-fakta ini harus membawa dua respon: penghiburan bagi yang menderita, keseriusan bagi yang hidup sembarangan. Karena pada akhirnya semua akan diukur dengan standar kekudusan Kristus. Nah, maka sekaranglah waktunya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hidup dengan kekudusan, melayani dengan sukacita, mengasihi dengan murni. Sebab hari penghakiman dan pemulihan itu semakin dekat. Besok dalam episode 3 kita akan masuk ke dua fakta terakhir tentang penghancuran sistem dunia yang melawan Allah dan pemerintahan kekal Kristus bersama umatnya. Dua hal menutup sejarah dunia dan membuka era kekekalan. Jangan dilewatkan, saudara, bahwa kita akan masuk di dalam episode yang ketiga, akhir segala sesuatu dan awal pemerintahan kekal Kristus. Saudara, setelah kita melihat kebangkitan tubuh, penghapusan segala penderitaan, dan penghakiman kekal di hadapan Kristus, kini kita sampai pada fakta yang keenam dan yang ketujuh, yang mengungkapkan kesudahan dunia ini dan awal pemerintahan Kristus untuk selama-lamanya. Fakta yang keenam, tujuan Yesus akan menghancurkan seluruh sistem dunia yang melawan Allah. Dunia saat ini tidak netral. Di balik sistem politik, ekonomi, budaya, dan hiburan, ada kekuatan-kekuatan yang bekerja melawan kebenaran Allah. Alkitab menyebutkan sebagai Babel, lambang sistem dunia penuh dosa dan kesombongan. Dalam Wahyu 18 ayat 2 berkata, Jatuhlah Babel yang besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ini bukan sekedar kehancuran kota secara fisik, melainkan kehancuran total sistem dunia yang menolak pemerintahan Tuhan. Dunia yang mengagungkan uang, dunia yang mengagungkan kekuasaan, hawa nafsu, dan kebebasan tanpa Tuhan akan digoncangkan dan dihancurkan sepenuhnya pada akhir zaman. Tidak ada sistem manusia yang akan berdiri di hadapan murka Allah. Kristus tidak datang untuk berkompromi dengan dunia, melainkan untuk menggulingkan dan menghakimi setiap struktur dosa. Wahyu 19 menggambarkan Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, menunggang kuda putih, menghancurkan musuh-musuhnya dengan pedang dari mulutnya, lambang firman Allah yang adil dan tajam. Sistem dunia yang tampaknya kuat, yang mengejar kenikmatan, yang memperbudak manusia dengan teknologi dan materialisme, akan tiba-tiba hancur, dan semua yang mengandalkan dunia akan meratap dan kehilangan arah. Inilah peringatan bagi kita agar tidak mencintai dunia atau menjadi serupa dengan dunia, sebab dunia ini sedang lenyap bersama-sama keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Fakta yang ketujuh, Tuhan Yesus akan memerintah selama-lamanya bersama umatnya. Setelah semua melawan Tuhan dihancurkan, Yesus tidak hanya menghentikan sejarah, Ia memulai era kekekalan. Ia akan memerintah sebagai Raja yang adil, penuh kasih, dan tidak tergantikan. Ini bukan simbolis, tapi pemerintahan nyata dalam kekekalan. Dalam Wahyu 22 ayat 3-5 menggambarkan kota Allah di mana tata Allah dan anak domba akan di dalamnya.
tata Allah dan Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini adalah berita pengharapan besar. Orang-orang kudus yang setia kepada Kristus, meski dianiaya di bumi ini, akan memerintah bersamanya, bukan sebagai hamba yang kecil, tetapi sebagai pewaris kerajaan yang kekal. Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 34, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Pemerintahan ini bukan mendadak, Tuhan sudah menyiapkannya sejak awal. Pemerintahan kekal ini adalah puncak dari seluruh rencana penebusan, dari Taman Eden ke salib, dari salib ke langit, dan dari langit ke kerajaan kekal. Semua menunjuk pada satu hal, yaitu Kristus sebagai Raja atas segalanya dan umatnya sebagai bagian dari kemuliaan itu. Makna dan respon kita untuk hari ini. Dunia ini akan berlalu, sistemnya akan runtuh, nilai-nilainya akan terbakar, tetapi kerajaan Kristus akan tetap berdiri. Dan kita dipanggil untuk memilih tetap bersama dunia atau berpihak kepada Kristus. Kita tidak hanya menanti surga sebagai tempat tinggal, tapi menantikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Surga bukan hanya tentang keindahan tanpa penderitaan, tapi tentang hadirat Allah yang sempurna, dan kita bersatu dengan Allah. Kita harus hidup hari ini dengan mata yang tertuju kekekalan. Jangan hidup seolah-olah dunia ini akan berlangsung selamanya. Jangan korbankan kekekalan demi kenyamanan sesaat. Setiap pelayanan kita, kasih kita kepada sesama, pengorbanan kita demi kebenaran, semua akan berbuah dalam kekekalan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Kristus. Sebaliknya, setiap kompromi dengan dosa, setiap penolakan terhadap panggilan Allah akan membawa penyesalan kekal. Maka jangan tunda, bertobatlah. Jangan abaikan suara Roh Kudus hari ini. Saudara, sebagai penutup, 7 fakta kekal tentang Yesus di akhir zaman. Mari kita ingat kembali 7 fakta besar ini. Yang pertama, Yesus akan datang kembali sebagai Hakim dan Raja. Yang kedua, tidak ada yang tahu hari kedatangannya. Dan yang ketiga, akan ada kebangkitan tubuh. Yang keempat, segala air mata dan penderitaan akan dihapus. Dan yang kelima, setiap manusia akan memberi pertanggungan jawab. Yang keenam, sistem dunia yang melawan Allah akan dihancurkan. Yang ketujuh, Yesus memerintah selamanya bersama umatnya. Nah, 7 fakta ini bukan sekedar doktrin akhir zaman. Ini adalah fondasi pengharapan kita, motivasi kehidupan kudus, dan kekuatan untuk bertahan dalam pencobaan. Kristus akan menang dan kita ada di pihaknya. Jadi mari kita hidup sebagai umat yang berjaga-jaga, yang setia, yang memandang kepada Yesus, Sang Alfa dan Omega, yang memegang seluruh sejarah dari awal sampai kepada kekekalan. Amin.